Aku masih bertanya-tanya dengan konsep atau alasan seseorang ketika dia menjalani hubungan itu. Dia bilang dia bisa menjalani hubungan tanpa perasaan. Sekaligus juga aku ingin bertanya, apakah perasaan atau pemikiran yang sama melatar belakangi orang-orang untuk menjalani hubungan tanpa status atau HTS? Karena kalau dipikir-pikir, kalau aku rasakan menjalani hubungan tanpa perasaan dan menjalani hubungan tanpa status itu rasa-rasanya sama, seperti bukan hubungan yang resmi, bukan sebuah komitmen, bukan sesuatu yang serius. Artinya kedua hubungan ini hubungan yang tanpa perasaan dan hubungan tanpa status ini seperti iseng-iseng saja, seperti hanya untuk mengusir rasa sepi, seperti hanya untuk supaya tidak sendiri saja, supaya ada teman saja begitu. Tapi bukan teman biasa, pasangan, tapi nggak ada perasaan gitu. Karena mau misalnya HTS itu dijalani dengan perasaan, kenapa tidak diikat dengan hubungan? Apakah HTS ini berarti yang punya perasaan hanya satu orang sedangkan yang satu lagi tidak? Atau bisa di-compare gitu ya, artinya ada dua manusia, yang satu cinta banget ke yang satu, sedangkan yang satu B aja. Jadi mereka berdua akhirnya menjalani hubungan dengan yang satu itu cinta banget dan yang satu lagi nggak ada perasaan apa-apa. Atau di skema kedua, yang satu ada perasaan, yang satu enggak, akhirnya mereka ya udah jalan aja, bareng-bareng aja gitu. Iya, kalau aku merasakannya, memikirkannya, membandingkan atau melihat kedua jenis hubungan ini itu sama. Yang satu nggak ada status, nggak ada ikatan, nggak ada komitmen, yang satu lagi tanpa perasaan. Mau diikat pakai komitmen bagaimanapun, kalau nggak ada perasaan ya ikatan itu akan lost, akan terlepas gitu aja nggak sih? Dan dua jenis hubungan ini aku rasa ini merupakan apa ya, seperti latihan, seperti membiasakan diri untuk berselingkuh nggak sih? Karena menjalani hubungan tanpa perasaan itu ibarat ya seperti tadi, kalau diikat dengan ikatan yang sebagaimanapun, sekuat apapun, seberkomitmen apapun, kalau kita tidak ada perasaan, artinya kan kita tidak ada rasa bersalah untuk pergi kapan saja, untuk meninggalkan kapan saja, untuk mendua dengan siapa saja atau apapun itu, kita nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa tanggung jawabnya karena tidak ada perasaan. Sedangkan kalau yang HTS itu mau perasaannya sebesar apapun, tapi kalau dibilang kita kan nggak ada status, kita kan nggak ada ikatan, jadi kenapa serius, kenapa berkomitmen, kenapa cemburu? Itu kan jadi pematah perasaan yang dipunya gitu. Jadi dua jenis hubungan ini nggak masuk akal sih kalau di aku. Artinya walaupun ada istilah misalnya FWB, friend with benefit gitu, mending kayak gitu sekalian gak sih? Atau lebih lama lagi, lebih lawas lagi, ada yang namanya TTM, teman tapi mesra. Berteman judulnya, tapi kayak orang berpacaran. Tapi ya terlepas dari itu semua, istilah ini menurutku nggak perlu ada, nggak perlu dibikin ada, nggak perlu dipakai lagi. Artinya kalau memang belum siap untuk berkomitmen, ya udah nggak usah berpasangan. Kalau memang nggak ada perasaan, ya udah jangan berhubungan begitu. Karena mau menjalani hubungan tanpa perasaan itu kan bagi pasangannya itu kan tentu sesuatu yang ini ya, berat gitu ya. Anggaplah aku berpasangan, kemudian pasanganku sejak awal sudah bilang bahwa dia tidak ada perasaan kepadaku, tapi karena aku ngebet banget ke dia, akhirnya udah kami jalanin, kami paksain. Syukur-syukur kalau di tengah jalan pasanganku jadi punya perasaan kepadaku. Tapi kalau enggak, kan bertepuk sebelah tangan terus nih. Aku juga enggak bakal tahu kapan tiba-tiba dia ternyata ada perasaan kepada orang lain. Dia bisa tiba-tiba pergi dariku. Dan ini bukan cuman di pacaran aja sih, ini sama kayak perjodohan gak sih? Artinya ada orang tua yang menjodohkan anaknya, terus anaknya gak ada pilihan, akhirnya terpaksa menjadi suami atau menjadi istri dengan orang yang dijodohkan itu. Kemudian ya tentang HTS juga kayak apa ya, iya gitu. Jadi dua jenis hubungan ini seperti latihan, seperti membiasakan diri untuk selingkuh sih kalau menurutku. Karena misal kalau ada cowok atau cewek lagi ada di dalam hubungan, entah itu pacaran, entah pernikahan, kemudian mereka menjalin hubungan tanpa perasaan dengan lawan jenisnya, itu kan selingkuh. Atau mereka menjalani hubungan
dengan perasaan tapi tanpa status kan selingkuh juga. Misal dengan LC, dengan tukang ojek, dengan teman sekantor, kan sudah mendua ceritanya. Dan kalau mengikuti topik-topik soal pernikahan belakangan ini, ada yang namanya micro cheating kan, artinya ada tindakan-tindakan kecil, sikap-sikap kecil yang kita lakukan yang ternyata itu merupakan perselingkuhan kecil yang kita lakukan tanpa kita sadari. Misal kalau kita terbiasa ramah, friendly ke lawan jenis, kalau kita nggak apa-apa diantar pulang kerja, pulang kuliah atau apa, kalau kita nggak apa-apa berduaan dengan lawan jenis kita, teman kerja atau apa, itu termasuk dari bagian dari micro cheating, dari perselingkuhan kecil. Apalagi ini, jadi ya gitu. Aku nggak tahu serumit apa pemikiran atau kondisi atau pengalaman orang-orang yang menjalani hubungan ATS ini, atau orang-orang yang rela, yang mau menjalani hubungan tanpa perasaan begitu. Tapi ya kalau menurutku ini cuman pembenaran untuk selingkuh aja sih, latihan untuk selingkuh, atau ya menurutku sih gitu. Kalau menurut kalian berbeda ya nggak apa-apa, kita bisa diskusikan kalau perlu. Tapi jangan jangan melindungi diri sendiri kemudian mengorbankan pasangan gitu loh. Apalagi dengan maraknya perselingkuhan yang terjadi. Ya sudahlah, kalau memang gak tahan sepi, belajarlah untuk menerima, menghadapi sepimu sendiri. Jangan memanfaatkan orang lain untuk sekedar mengusir sepi. Setelah kau tidak merasa sepi, kau tinggalkan dia, kan jahat. Ya gitu.